Saudara pelapor dugaan pelanggaran etik Hakim Mahkamah Konstitusi Denny Indrayana telah memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim atau Majelis Kehormatan di Mahkamah Konstitusi atau MK-MK, dan Ketua MK Anwar Usman juga sudah diperiksa, sudah dimintai keterangan secara tertutup. Lalu bagaimana persisnya pelaporan Ketua MK Anwar Usman ke Mahkamah Kehormatan atau Majelis Kehormatan MK? Sudah bersama saya secara daring bergabung pelapor yang juga Wakil Menteri Hukum dan HAM periode 2011-2014, Profesor Denny Indrayana. Selamat pagi, Prof. Den. Selamat siang dari Ya. Gedung Parlemen Victoria, Australia, Melbourne. Selamat siang juga waktu Australia. Prof. Den, langsung saja, apa saja yang Anda sampaikan dalam sidang pemeriksaan Majelis Kehormatan yang kemarin sudah Anda jalani? Poin-poin pentingnya sebenarnya di mana? Ya, ada beberapa ya. Yang Ya. pertama, kalau terkait dengan pelanggaran etika cukup straightforward bahwa Hakim Konstitusi terlapor Anwar Usman telah melanggar etika yang sangat mendasar terkait imparsialitas, tidak berpihakan karena aturan mewajibkan, mengharuskan dia mundur jika menangani perkara yang terkait kepentingan langsung keluarga. Terkait dengan itu, dalam pandangan saya tidak perlu terlalu repot dengan pembuktian, dan kalau melihat mendengar komentar daripada majelis itu relatif sulit untuk dibantah ya. Dan kita lihatlah bagaimana putusannya. Yang kedua yang kami sampaikan adalah ini sebenarnya beyond dari pelanggaran etika. Saya mengatakan ada semacam kejahatan yang terencana dan terorganisir, plan and organized crimes yang dilakukan bukan hanya di dalam Mahkamah Konstitusi, tapi juga ada faktor eksternal. Itu dibuktikan dengan beberapa kerja-kerja teman-teman jurnalistik yang mengatakan ada keterlibatan tangan-tangan kuasa mengatur persoalan ini. Nah, ini yang menurut saya relatif kurang mendapatkan atensi. Padahal kalau kita cermati, bukti-buktinya bukan tidak ada. Indikasi-indikasinya sangat kuat. Apa itu? Salah satunya adalah ini menjadi pintu masuk sebagai kandidat dalam pencalonan presiden 2024. Karena itu, saya mengatakan konsekuensi sanksinya, sanksi kepada pelanggaran bukan hanya sanksi etika, pemecatan terhadap Ketua Anwar Usman itu the least, itu yang paling minimal. Karena kenapa begitu? Karena pelanggaran etikanya ini saya menyebutnya mega skandal Mahkamah Keluarga. Minta maaf, karena begitulah faktanya. Mengapa? Karena yang melakukan itu adalah Ketua Mahkamah Konstitusi, the first justice in the Constitutional Court. Untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan keluarga yang bagaimana? Bukan keluarga biasa-biasa saja. The first family, keluarga Presiden Jokowi. Yang ketiga, untuk running substansinya soal apa? Syarat menjadi presiden atau calon presiden, the first office in the country. Tidak pernah ada dalam sejarah kemanusiaan ada pelanggaran etik yang melibatkan salah satu ketua mahkamah untuk kepentingan presiden guna running for the presidency. Ini pertama kali, dan karena itu bobot pelanggaran etikanya luar biasa. Kalau hanya pelanggaran etika saja, memang hanya pemberhentian. Kami membaca dan melihat ini ada semacam skandal yang melibatkan memang bukan hanya Anwar Usman yang harus kemudian diminta pertanggungjawaban. Siapa yang kemudian mendesain ini sehingga muncul putusan semacam ini dengan tiba-tiba diajukan oleh orang dari Solo, bicara tentang Gibran, sudah ditarik kemudian dimasukkan lagi, putusannya sedemikian problematik karena ada konkuring yang kemudian tidak dihitung sebagai dissenting dan seterusnya. Itu semua menunjukkan kejanggalan-kejanggalan itu, dan faktanya kemudian menjadi bagian dari syarat pencalonan hanya satu orang di antara 6 yang sekarang ada di KPU, itu tidak bisa dibantahkan. Karena itu saya mengatakan harusnya bukan hanya pelanggaran etikanya yang disoal, tapi juga organized crime-nya ini bisa menyebabkan putusan Mahkamah Konstitusi menjadi tidak sah
dan berujung pada tidak bisa dibawa sebagai syarat pendaftaran di KPU. Oke, so begini Prof. Den, organized crime dan juga Anda mengatakan tadi this is beyond ethic in law constitution process gitu. Jadi Ya, lebih dari itu, lebih besar dari itu. Anda mau mengatakan betul. ini bisa menyasar delik pidana, mengingat ya ada anggapan juga ini merupakan praktik kolusi dan nepotisme begitu. Kalau saya mengatakan bisa, jadi dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatakan dia tidak sah dalam 17 ayat 6 itu jika hakim tidak mundur pada saat ada benturan kepentingan yang ayat 6. Di ayat 6-nya dikatakan sanksinya bukan hanya sanksi etis tapi juga sanksi pidana. Itu jelas disebutkan dalam ayat 6. Kalau kita mau menggunakan undang-undang anti KKN yang juga sudah ada, itu juga ada sanksinya terhadap praktek-praktek KKN semacam ini. Ini kan bukan hanya pelanggaran etik ketakberpihakan, tapi ada unsur koruptif, kolutif, dan nepotisnya perkara ini. Bayangkan yang memeriksa adalah paman daripada Gibran Raka Buming Raka, yang menjadi salah satu pihak terkait adalah presiden, memberi keterangan adalah Presiden Jokowi. Pemohonnya adalah Partai Solidaritas Indonesia yang ketua umumnya adalah adik Gibran Jokowi, yang menerima manfaatnya adalah Gibran Raka Buming Raka yang sekarang menjadi calon wakil presiden. Ya. Itu kalau dibayangkan sebagai satu praktik KKN, itu mestinya tidak sulit untuk membuktikannya. Nah, kalau ditanyakan bisakah? Bisa. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatakan sanksinya tidak hanya etis tapi juga pidana. Undang-undang yang terkait dengan anti KKN yang masih berlaku juga mengatakan ini ada sanksi pidana. Ya. Di luar itu, Mas, coba saya ingin mengatakan pendapat ini kan majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak bisa memberikan sanksi di luar sanksi etik. Ada final and binding. Kalau kekuasaan kehakiman undang-undangnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Jawaban saya adalah satu. Majelis kehormatan kan tidak punya kewenangan menguji undang-undang kekuasaan kehakiman. Ya kan? Dia hanya kalau bicara kewenangan. Yang kedua, kalau kita bicara final and binding, itu kan kalau kemudian hakimnya negarawan, prosedurnya benar. Kalau hakimnya semacam ini dan kemudian prosedurnya ditabrak semua, seberapa banyak sih kasus di mana ada pelanggaran etik yang melibatkan ketua MK yang adik iparnya presiden memberikan kesempatan kepada ponakannya untuk maju calon wakil presiden. Ini kan satu di antara, saya tidak pernah mendengar dalam beberapa abad. Jadi kalau dalam kesempatan ini saya mendorong agar Majelis Kehormatan memberikan landmark decision, memberikan keputusan yang memang ada makna judicial activism, ada keaktifan hakim untuk mendapatkan keadilan agar menjaga marwah MK itu sendiri. Saya pikir tidak hanya cukup hanya memberikan sanksi etis kepada Anwar Usman pemberhentian, tapi beyond itu putusan 90-nya sendiri dinyatakan tidak sah karena ini luar biasa skandalnya. Saya mengatakan ini mahkamah keluarga game. Ya, begini Prof. Den, Anda mengatakan kan ini sepertinya MK atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi ini tidak bisa memutus lebih dari putusan etik begitu ya, pelanggaran etik. Lalu jika memang ada law society yang meminta atau mengarahkan bahwa ini adalah organized crime yang artinya tadi juga ada praktik KKN begitu di dalamnya. Celahnya di mana? Kita tidak sedang mencari kesalahan, tapi kalau memang kesalahan itu ada, di mana celahnya, Prof. Dan untuk menjerat pidana seorang ketua Mahkamah Konstitusi? Pertama ya, kita bukan bicara menjerat pidana saja dalam artian itulah sanksi yang akan disasar, bukan. Saya ingin klarifikasi dulu. Saya justru mengatakan bahwa MK Pak Jimli Asidiki dengan dua hakim yang lain, majelis yang lain, itu justru mesti mengambil langkah tidak hanya memberikan sanksi etik. Karena ada alasan putusan MK itu final and binding. Saya setuju bahwa putusan MK tidak boleh diganggu-gugat, harus dihormati. Tetapi dalam setiap prinsipal, kalau ada kejadian yang extraordinary, kedaruratan, justru untuk menyelamatkan marwah MK sendiri, maka final and binding itu juga mesti bisa diuji. Salah satunya dengan ini, justru saya yang berpendapat bahwa Majelis Kehormatan mesti bisa menilai putusan dalam batas yang
sangat terbatas, sangat limited, tapi dapat dipertanggungjawabkan bahwa putusannya sendiri itu adalah putusan yang dari awal mestinya tidak terjadi. Contohnya Mas, contohnya ya, saya mengajukan laporan aduan ini bukan setelah putusan loh. Saya mengajukannya itu 27 Agustus, hampir lebih dari 2 bulan yang lalu sebelum putusan dibacakan. Artinya apa? Kalau aduan saya diproses, itu ada kemungkinan Mahkamah Konstitusi tidak memutus dengan Anwar Usman karena dia sudah didismiss lebih awal. Dan kalau didismiss lebih awal dalam batas penalaran yang wajar, putusannya bukan mengabulkan tapi menolak, karena dalam 3 putusan awal di mana Anwar Usman tidak ikut, itu putusannya menolak. Karena itu saya mengatakan dalam konteks laporan saya yang tidak diproses, mestinya itu menjadi pintu masuk bahwa harusnya putusan 90 tidak ada jika saja proses terhadap pengaduan saya dilakukan, dan jika tidak ada Anwar Usman karena dia harusnya mundur, putusannya bukan menerima atau mengabulkan sebagian, tapi menolak. Karena itu dalam konteks macam ini, saya tetap ingin mendorong, kita ini kan berhukum itu logis. Ya. Apalagi dalam negara berkembang, kata Prof. Jimli, harus ada langkah-langkah yang tidak hanya terpaku pada teks saja. Ini Mahkamah Konstitusi sedang dijadikan mahkamah keluarga, dan itu luar biasa. Yang melakukan adalah kelompok-kelompok yang punya posisi Chief Justice, keterlibatan presiden, keterlibatan anak presiden. Ini semua menurut saya adalah pintu masuk untuk mengatakan final and binding tetap ada ruang untuk diperbaiki karena kedaruratan menyelamatkan bukan hanya Mahkamah Konstitusi, tapi juga wibawa negara hukum Indonesia. Seandainya saja Mahkamah Konstitusi pada saat itu memproses begitu ya aduan dari Anda begitu, Prof. Denny. Ini sepertinya Anwar Usman juga kan dinyatakan punya kepentingan yang melekat begitu ya, karena memang yang di perkara yang ditanganinya ini melibatkan ya masih keluarga dekat begitu ya, boleh dibilang. Nah, Prof. Den, ini saya agak sedikit out of topic, tapi sebenarnya tidak melebar sama sekali jauh melebar begitu ya. Putusan 90 2023, jika memang tuntutan Anda bahwa putusan ini harus dibatalkan begitu, ini pasti ada implikasinya terhadap pencalonan presiden juga kan. Kita ketahui sudah berjalan begitu prosesnya di Komisi Pemilihan Umum. Apa yang terjadi selanjutnya? Apakah memang nantinya akan dibatalkan pencalonan presiden terhadap khususnya bakal calon wakil presiden Gibran Rakabuming dan juga dampaknya akan ke bakal capres Prabowo Subianto? Begini, karena saya melihat ini dimanfaatkan untuk maju calon wakil presiden, maka memang saya meminta pada Kamis sidang klarifikasi awal, sebisa mungkin putusan Majelis Kehormatan itu sebelum tanggal 8. Karena tanggal 8 itulah batas akhir untuk mengajukan calon pengganti. Bukan penetapan. Mengajukan calon pengganti. Baik. Penetapannya tanggal 12 atau 13 kalau saya tidak salah. Tapi calon penggantinya, kalau ada penggantian itu paling lambat tanggal 8. Saya menyatakan itu, dan dengan pertimbangan MK, Prof. Jimli dan 2 majelis yang lain menyetujui. Salah satunya kenapa? Karena kita ingin memberikan kepastian kepada pilpres kita juga, memberikan legitimasi juga. Nah, apakah akan ada dampaknya terhadap pencalonan? Tergantung apakah majelis menerima argumentasi saya bahwa tidak cukup hanya memeriksa etik, tapi juga harus melihat putusan ini. Lagi-lagi saya ingin mengatakan kalau dilihat dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, bisa ada pintu masuk untuk mengatakan putusan MK itu tidak sah karena dikatakan final and binding. Loh, final and binding itu kalau kondisinya normal. Tapi kalau kondisi semacam ini yang abnormal, yang darurat, saya tetap mengatakan apakah kita akan membiarkan MK-MK dimanfaatkan, direndahkan, dihinakan, seolah-olah hanya sebagai satu alat untuk merubah aturan, dan aturan itu kemudian tidak bisa kita apa-apakan, sedangkan orang yang merubahnya kita hukum. Bukankah harusnya logikanya aturannya sendiri juga tidak boleh dimanfaatkan? Saya tidak menyasar siapa calon, tapi kalau yang menerima manfaat tetap bisa menggunakan aturan yang sebenarnya dibuat dengan melanggar etik, terus bagaimana hukum bisa dinyatakan efektif? Bukankah hukum itu baru punya rasa keadilan kalau dia efektif?
Kalau kemudian hanya sanksi etis diberikan ke Anwar Usman, sedangkan produk hukumnya masih sah dan dijadikan dasar untuk menjadi calon wakil presiden, bahkan nanti duduk sebagai orang di istana kepresidenan, bukankah ini absurd, dan bukankah keabsurdan itu melanggar etika, moral, dan konstitusional kita bernegara? Itu yang ingin saya sampaikan ke majelis, dan itu yang saya paparkan kemarin dalam aduan laporan kami. Ya, dan dipastikan artinya laporan Anda ini, aduan Anda ini di luar dari kepentingan politik, hanya untuk menjaga marwah Mahkamah Konstitusi yang selama ini kita junjung tinggi begitu ya, sebagai pengadilan konstitusi tertinggi di negara kita. Baik, terima kasih. Itu yang selama ini saya perjuangkan dalam berbagai aktivisme saya, dan bukan hanya Mahkamah Konstitusi, lebih jauh adalah negara hukum Indonesia yang harus kita selamatkan. Baik, terima kasih Profesor Denny Indrayana, pelapor dalam kasus dugaan pelanggaran etik oleh Hakim MK yang juga Wakil Menteri Hukum dan HAM periode 2011-2014 telah berbagi perspektif dan informasinya di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu Prof. Denny, selamat siang waktu Australia. Terima kasih. Terima kasih.